Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam saudara-saudara sekalian. Ya, semoga semuanya sehat walafiat ya. Dan semoga bisa menjalani aktivitas hari-harinya dengan selalu tersenyum. Yang pasti selalu jalani protokol kesehatan. Baik nih, para pekerja dimanapun Anda berada. Di sini perkenalkan tentang data diri saya dulu ya. Ya, perkenalkan nama saya Falakun Nurul Hidayah. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya dari IKPAN, Ikatan Kadar Penyuluh Anti Narkoba. Di sini saya akan memberikan suatu penyuluhan mengenai HIV/AIDS. Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ya tentang HIV/AIDS. Ya, HIV/AIDS itu apa sih pengertiannya dan apa sih perbedaannya? Apakah beda mau apa sama ya? Ya, HIV yaitu virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Jadi, HIV sama AIDS itu beda ya. Kalau HIV itu virusnya, kalau AIDS itu suatu sekumpulan gejala atau infeksi yang terjadi karena virus HIV. Jadi kalau HIV itu belum tentu AIDS, tapi kalau AIDS itu yang pasti HIV karena AIDS itu sekumpulan gejala yang terjadi karena akibat virus, infeksi virus HIV. Oke teman-teman, sekarang udah paham kan perbedaan antara HIV dengan AIDS? Beda ya? Oke, sekarang terus bagaimana sih cara penularan HIV/AIDS ini? Ya, HIV/AIDS. Virus HIV ditularkan melalui seks bebas dari orang yang terinfeksi HIV masuk ke aliran darah orang yang belum terinfeksi. Setelah itu yang kedua yaitu selain itu virus ini juga dapat menyebar melalui jarum suntik yang tidak steril secara bergantian, transfusi darah dan dari ibu positif ke janinnya serta memberikan air susu ibu. Terus kelompok mana saja sih yang berisiko tinggi tertular adanya virus HIV/AIDS ini? Ya, yang pertama yaitu kelompok lesbian, LSL atau waria atau LGBT. Yang kedua, penggunaan nafas suntik. Kenapa sih penggunaan nafas suntik ini berisiko tinggi tertularnya HIV/AIDS? Ya, karena tadi setelah saya jelaskan bahwasannya HIV/AIDS ini bisa tertular melalui darah maupun melalui jarum suntik yang digunakan secara bergantian. Sedangkan penggunaan nafas suntik ini kan biasanya jarum suntiknya digunakan secara bergantian ya. Gitu. Terus yang ketiga yaitu wanita pekerja seksual atau pelanggannya atau pasangannya. Karena adanya seks bebas tersebut, maka dari itu resiko tertularnya HIV ini sangat tinggi kepada wanita pekerja seksual maupun ibu. Yang keempat yaitu ibu rumah tangga dan yang kelima yaitu narapidana. Karena di sebuah sel itu kan berbeda-beda ya, ada perempuan dan ada kelompok laki-laki. Di situ akan berisiko tinggi timbulnya lesbian. Sedangkan lesbian itu kan atau homo ya, itu kan akan memiliki resiko tinggi tertularnya HIV/AIDS. Seperti itu teman-teman. Tapi itu adalah suatu kelompok yang mana risiko tinggi tertularnya HIV/AIDS itu kelompok yang berisiko tinggi. Tapi bukan berarti yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut itu tidak bisa masuk ya virusnya. Tetap jaga-jaga. Seperti itu teman-teman. Terus sekarang bagaimana sih cara mengetahui adanya virus ini di tubuh kita? Iya, gimana itu yang paling penting? Seperti itu, dengan cara melakukan tes VCT atau Volunteering Counseling and Testing. Jadi, untuk mengetahui adanya virus tersebut itu kita bisa melakukan dengan cara tes.
Terus tes ini tuh dapat dilakukan di mana sih? Ya, tes ini tuh dapat dilakukan di puskesmas atau RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah. Terus tes ini tuh bersifat bagaimana? Ya, tes ini tuh bersifat sukarela dan sangat rahasia. Terus tes ini tuh ngapain saja sih? Ya, tes ini tuh terdiri dari konseling dan juga tes darah. Konseling itu seperti apa? Konseling itu seperti berupa konselor itu memberikan suatu edukasi atau suatu pasien ini tuh menanyakan gitu, atau suatu pasien itu menanyakan apa saja gejala. Konselor ini menanyakan apa sih gejala yang sudah terjadi gitu, apakah apa yang sudah dilakukan gitu, itu termasuk dalam konseling. Setelah itu melalui tes darah, jadi darahnya diambil sampel darahnya lalu dites, dan itu nanti bakal terlihat negatif atau positif dari virus HIV. Terus kalau misalnya sudah tertular, bagaimana sih? Apakah ada obatnya untuk HIV/AIDS ini? Ya, terinfeksi HIV bukanlah virus mati. AIDS dapat dicegah melalui terapi ARV atau terapi antiretroviral. Pengobatan ARV ini menekankan laju perkembangan virus HIV di dalam tubuh, bukan menghilangkan virus. Jadi, jika orang yang sudah terinfeksi yang namanya virus HIV, maka dari itu virusnya itu tidak bisa mati dan akan terus ada di dalam tubuhnya. Tapi dengan cara melakukan terapi ini atau mengonsumsi obat ini itu, virus tersebut itu tidak laju perkembangannya itu diperlambat gitu. Jadi tidak berkembang karena karena dimasuki sama obat ini gitu, adanya terapi ini. Jadi saat tubuh seseorang itu mendapati HIV, orang itu masih bisa tetap sehat dan bisa melakukan aktivitasnya seperti itu. Jadi jika orang terinfeksi virus ini tuh tetap bisa mengawali aktivitasnya maupun masih bisa sehat gitu, seperti itu. Meskipun obatnya ini harus dikonsumsi terus ya. Jadi obatnya ini harus dikonsumsi secara rutin tanpa terputus hingga akhir hayatnya. Jadi seorang yang mengidap virus ini atau ada virus ini di dalam tubuhnya, maka dari itu orang ini akan terus mengkonsumsi yang namanya obat tersebut gitu. Karena virus yang ada di tubuhnya, virus HIV ini tidak akan pernah mati gitu. Jadi minum obat terus seperti itu. Meskipun mengkonsumsi ARV, virus HIV tetap ada di dalam tubuh dan masih dapat ditularkan seperti itu. Jadi hindari yang namanya HIV dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara yang pertama yaitu abstinence, atau artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Yang kedua yaitu be faithful, artinya bersikap saling setia pada satu pasangan. Dan yang ketiga kondom, artinya cegah penularan HIV dengan melalui hubungan seks dengan menggunakan kondom. Dan juga yang keempat artinya drong no, atau yang disebut sebagai dilarang menggunakan narkoba. Yang kelima yaitu education, atau artinya memberikan suatu edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV. Jadi memberikan suatu edukasi ini sangatlah penting ya teman-teman. Dengan cara apa saja yang kita berikan edukasi, yaitu caranya edukasi kita tuh berisi mengenai cara penularannya, pencegahannya, dan juga pengobatannya. Seperti itu teman-teman sekalian atau saudara-saudara sekalian. Jadi hindarilah yang namanya virus HIV. Oke? Dengan cara selalu hidup sehat dan jalani semuanya dengan sempurna. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Tetap jalani protokol kesehatan dan selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa makan dan minum makanan-makanan bergizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.